Hai, kembali lagi di channel Otatik Repair. Pada video kali ini, saya kedatangan sebuah Samsung Galaxy S9 Plus. Di sini, keluhannya ada pada baterai yang bocor ya, di mana pemiliknya mengeluhkan bahwa baterainya itu cepat drop. Untuk itu, di sini saya akan mengganti baterai yang ada di sini dengan baterai yang baru ya. Oh iya, tutorial ini bisa dipakai untuk Samsung Galaxy S9 biasa ya, jadi bukan cuma untuk yang seri Plus. Untuk melakukan reparasi ini, kalian membutuhkan beberapa bahan terlebih dahulu. Yang pertama adalah satu set obeng toolkit seperti ini, sebuah magnetic mat untuk mengorganisir skrup, sebuah suction cup untuk membantu dalam proses pembukaan backdoor, beberapa plastik opening tool seperti ini, beberapa kartu plastik yang tipis seperti ini. Kartu ini akan membantu dalam proses pembukaan backdoor ya. Selanjutnya, kalian juga membutuhkan kartu plastik yang agak tebal tapi tumpul untuk membantu dalam proses pembukaan baterai, sebuah heat gun atau hair dryer untuk membantu dalam proses pembukaan backdoor, alkohol 99% untuk melemahkan lem yang ada di backdoor dan baterai, double tape untuk merekatkan kembali baterai yang baru, double tape lagi untuk merekatkan backdoor ke bodinya, beberapa jepitan seperti ini untuk membantu dalam proses perekatan kembali antara backdoor dengan bodinya itu sendiri, dan yang terakhir adalah baterainya itu sendiri. Oh iya, semua bahan-bahan ini bisa kalian peroleh di link yang ada di deskripsi ya. Kalau udah kekumpul semua bahannya, mari kita mulai tutorialnya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mematikan dulu HP-nya ya. Nah, kalau udah mati, sekarang di sini HP-nya memakai semacam skin gitu ya. Untuk proses pelepasan backdoor sendiri, skin ini harus dicabut. Kalau udah dicabut, sekarang kita mau mengambil heat gun kita ya. Di sini, heat gun-nya saya set di 100 derajat Celcius dengan kecepatan angin di 4. Pertama-tama, kita mau memanaskan dulu seluruh bagian dari HP ini ya. Kurang lebih ya selama 1-2 menit lah. Langkah ini bertujuan untuk meratakan panasnya ke seluruh bagian dari lemnya. Kalau udah 1-2 menit, kita mau fokusin panasnya ke satu titik aja. Di sini, saya mau fokusin panasnya di bagian bawah ini ya. Karena di bagian atas kanan ini ada kabel fleksibel fingerprintnya. Takutnya kalau nggak hati-hati bisa robek kabelnya. Di sini, kita mau panasin sampai titik dimana kita nggak kuat untuk memegang HP-nya lebih dari 3 detik. Kalau udah sepanas itu, sekarang kita mau ambil suction cup kita dan memisahkan backdoor dari bodinya. Di sini akan muncul celah kecil ya antara backdoor dengan bodinya tersebut. Nah, di celah kecil ini kita mau memasukkan kartu plastik kita yang sudah dibasahi dengan alkohol 99%. Alkohol ini akan memudahkan kita dalam proses pemotongan lem yang ada ya. Kalau udah berhasil masuk, kita tinggal lanjut memotong lem yang ada di sekeliling HP ini. Oh iya, kita harus lebih berhati-hati di bagian kanan atas ini ya, karena di bagian ini ada kabel fingerprintnya. Nah, kalau lemnya udah kepotong semua, kita nggak mau langsung mengangkat backdoornya. Kita pertama mau mencabut dulu kabel fleksibel fingerprintnya, baru mengangkat backdoor tersebut. Nah, ini adalah dalaman dari Samsung Galaxy S9 Plus-nya ya. Sekarang, kita mau melepas 8 skrup yang menjaga sensor NFC dan wireless charging coil ini ya. Di sini, dia memakai obeng Philips 0-nya 2 ya. Habis terlepas, kita mau mengambil plastik opening tools kita dan mencongkel wireless charging coil ini ke atas ya. Kalau udah terlepas, sekarang kita bisa melepas baterainya. Untuk melepas baterainya, kita pertama mau mencabut dulu kabel fleksibel baterai ini dari logic board-nya. Nah, baterai Samsung ini dia memakai lem yang sangat kuat ya. Berbeda dengan iPhone, Samsung nggak kasih baterai pull tab sama sekali. Sehingga, satu-satunya cara untuk melepas baterai ini adalah dengan menuangkan sedikit cairan alkohol di setiap sisi baterai ini, membiarkannya selama 1 menit, lalu mengambil kartu plastik kita yang tumpul, dan mencongkelnya dari bawah ke atas. Dalam proses ini kita harus lebih berhati-hati ya, jangan sampai menusuk baterai ini, atau membengkokkan baterai ini terlalu parah, takutnya baterainya bisa meledak. Nah, kalau udah terlepas, kita bisa angkat aja baterainya ke atas dan membersihkan sisa alkohol yang ada. Oke, kalau udah bersih, sekarang kita bisa pasang kembali baterai yang baru ya. Di sini, kita nggak usah taruh lem apapun dulu. Kita mau ngetes dulu apakah fungsi baterainya bisa berjalan dengan normal atau tidak. Jadi kalau udah kecolok kita tinggal nyalain aja. Nah, di sini terlihat ya, HP-nya bisa nyala dan baterainya terdeteksi secara normal. Kalau begitu, kita bisa lanjut ke bagian instalasinya. Ini kita cabut kembali aja ya baterainya. Lalu, kita mau mengaplikasikan double tape yang kuat supaya baterai ini nggak kabur-kaburan ya. Kalau udah, kita tinggal pasang kembali aja baterainya ke dalam HP-nya. Di sini saya lebih suka memasang kabelnya dulu supaya kita bisa merasakan di mana seharusnya kita memposisikan baterai itu melalui tegangan kabelnya itu sendiri. Kalau udah, kita tinggal tekan ke bawah aja baterainya. Pasang kembali wireless charging coil-nya. Pastikan bagian plastik ini ketekan sampai full ya, jangan sampai ada yang nggak ketekan.
Kalau udah, kita bisa pasang kembali 8 skrup yang menjaga bracket ini. Nah, di sini sebelum kita memasang perekat yang baru, kita mau membersihkan dulu sisa lem yang ada di backdoor dan bodi HP ini. Kalau udah bersih semua, kita baru boleh memasang perekat yang baru. Di sini saya memakai perekat khusus yang didesain khusus untuk merekatkan backdoor ke bodinya, jadi bukan sembarang double tape. Nah, kalau udah kepasang semua perekatnya, sekarang kita bisa ambil fingerprint sensor dari backdoornya. Kita pasang dulu sensor tersebut ke motherboardnya. Habis itu, kita bisa tutup dengan backdoornya. Nah, supaya lemnya bisa merekat dengan sempurna, kita mau mengambil penjepit kita dan menjepit keempat sisi dari HP ini. Ini bertujuan untuk memberikan tekanan yang rata di keempat sisinya ya. Di sini kita mau biarin aja dia kejepit selama 30 menitan. Kalau udah 30 menit, berarti kalian udah bisa memakai HP kalian lagi. Udah deh, sekarang baterai Samsung kalian sudah kembali berjaya seperti dulu lagi. Oke, jadi total waktu yang diperlukan untuk melakukan reparasi ini ada di 45 menit ya. Dengan tingkat kesusahan di level 6 dari 10 lah. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk melihat video-video tutorial kami lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki masalah dengan laptop, tablet, handphone, atau gadget Anda lainnya, kalian bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.